Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Piye kabare? Kasih Tuhan menyertai kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuh mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua penduduk. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Yesus menangisi kota itu? Ada apa dengan Yerusalem? Apa penyebabnya? Jawabannya adalah karena orang-orang di kota Yerusalem hidup dengan ketiadaan damai. Tidak damai sama sekali. Mereka tidak mengerti dan memahami bagaimana hidup yang seharusnya mereka jalankan. Mereka hanya mementingkan ego diri mereka masing-masing. Mereka tidak pernah berpikir soal bonum communis atau kesejahteraan bersama. Bahkan mereka menyembah dan menghormati Tuhan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan mereka saja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nama Tuhan dipakai demi kemuliaan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya Yesus tanpa ragu-ragu meramalkan kehancuran dari kota Yerusalem ini. Kota yang penuh dengan ketidakjujuran dan membawa ketidakdamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan Injil ini bagi kita? Sebagai murid-murid Tuhan, kita dianugerahi Tuhan lewat gerejanya banyak tools supaya bisa menjalankan hidup yang mendatangkan damai sejahtera. Hidup kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menganugerahkan cintanya kepada kita. Tuhan menganugerahkan kita persaudaraan dan kasih. Tuhan menganugerahkan kita rasa belas kasihan untuk saling menolong. Tuhan menganugerahkan kita akal budi yang seharusnya menuntun kita untuk bisa mengerti dan memahami apa itu baik dan buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan juga menganugerahkan kita iman padanya, yang mengajak kita untuk selalu menyerahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. Dan ada masih begitu banyak hal baik dan benar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka mari Bapak, Ibu, kita tidak menghendaki Tuhan menangisi dosa-dosa kita. Maka mari kita mengambil langkah pertobatan agar kita memperoleh keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bekerja. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, sakit, dan penyakit. Biarlah mereka tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan ini
membawa sukacita bagi mereka dan keluarga mereka, serta bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dampingi mereka selalu Tuhan. Sesulit apapun situasi yang mereka hadapi, semoga mereka tidak menyerah. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.